Dan kami percaya Tuhan, mereka akan pulang tidak seperti mereka datang. Mereka datang dengan berbagai pergumulan, persoalan, bahkan mungkin keluhan dalam sakit penyakit mereka, tapi mereka pulang dengan kesembuhan. Mereka pulang dengan kekuatan, mereka pulang kemerdekaan, mereka pulang dengan Tuhan Yesus, sukacita yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak, haleluya, tidak berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tidak izinkan kuasa apapun yang coba-coba mengalihkan fokus kami untuk kami tidak fokus mendengarkan firman Allah. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus tawan hati, roh, jiwa dan tubuh kami untuk kami terfokus kepada mendengarkan firman Tuhan. Percaya setiap kata kalimat yang keluar mulut hamba bukan karena hamba, tapi karena Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami telah siap untuk mendengarkan apa firman-Mu. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, Yesus dahsyat. Iya, puji Tuhan, saudara. Tetap masih ada tema kita, saudara. Hidup yang berdampak. Dan hari ini, saudara, saya sampaikan judul hidup orang Kristen yang berdampak. Jadi hidup orang Kristen yang berdampak itu, saudara, ini pagi ini saya sampaikan bagi kita semua, dan saya tidak panjang lebar. Kita akan lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18 saja. Dan saya minta kalau saudara ke rumah baca satu perikop itu, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 19 itu, saudara. Saudara akan baca itu supaya saudara akan mengerti, karena saya cuma pakai 2 ayat ini saja untuk saya sampaikan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Sudah dapat semua? Saya undang sekali lagi Bapak, Ibu, Nyong, Nona, remaja, tolong berdiri untuk kita membaca secara bersama-sama. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena sekarang ada 3 penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah sesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu Tuhan memberkati. Cuma luar biasa, saudara. Haleluya. Pertanyaan bagi saya dan saudara setelah kita mendengarkan firman, baca dan mendengarkan firman Tuhan ini, saya tanyakan bagi kita, penghakiman ini sudah berlangsung atau belum? Penghakiman ini sudah berlangsung atau belum? Biar saja dia, karena dia menjadi hamba Tuhan yang besar. Jangan saudara terfokus untuk dia, fokus untuk saya sampaikan firman Tuhan. Karena saya percaya anak-anak seperti begini, walaupun mereka kecil, tapi mereka punya roh yang sama dengan roh orang besar yang juga menerima kebenaran. Nah, saya percaya saudara, apa yang saya katakan pasti ke depan dia jadi hamba Tuhan yang besar. Yang dipakai Tuhan lebih dari papa dan mama. Haleluya. Jadi saudara jangan fokus kepada dia, fokus kepada apa yang saya sampaikan saat ini. Pertanyaan sekali lagi, kapan penghakiman Allah ini mulai? Kapan penghakiman Allah ini mulai? Jawabannya saudara, sedang berlangsung. Sedang berlangsung dalam hidup saya dan saudara. Jadi begini, banyak orang ingin masuk surga, cuma mereka yang mau dibentuk, tidak mau dibentuk oleh firman Allah. Coba tanya orang yang beragama, bahkan orang Kristen, pasti mereka semua menjawab mereka mau masuk surga, tetapi mereka tidak mau dibentuk oleh firman Allah. Ini yang sangat sulit, saudara. Jadi orang begini seringkali kita dapat dalam pelayanan kita. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-12. Ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-50. Saya minta salah satu kekasih tolong bacakan bagi saudara dan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya.
Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Terus, Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. terus, Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi saudara yang kekasih, banyak orang ingin masuk surga, betul? Bahkan kita semua yang ada di sini ingin masuk surga. Siapa di sini yang ingin masuk neraka? Coba angkat tangan, pasti tidak ada. Saya percaya kita semua ingin untuk masuk surga. Tetapi untuk masuk surga, saudara harus siap untuk apa? Dihakimi. Saudara harus siap untuk menerima proses daripada Allah. Saudara harus siap untuk menerima pembentukan Allah. Kalau saudara tidak siap untuk menerima pembentukan Allah dengan firman yang datang untuk menemplak saudara, jangan saudara lihat orang lain, lihat dirimu sendiri dan mulai berubah. Kalau saudara tidak berubah, saudara yang kekasih, saya percaya bahwa saudara untuk sampai kepada keselamatan yang kekal itu sangat sulit. Karena iblis itu tinggal diam hari terakhir. Dia bekerja begitu luar biasa. Kita katakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Berarti saudara, jadikan diri saudara orang yang tidak dapat mudah ditelan. Amin. Tapi orang yang senantiasa kalahkan kuasa iblis setan dengan segala cara. Saudara harus kalahkan itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Coba begini, firman Tuhan itu dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk apa? Memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Allah ini saudaraku yang kekasih, yang pertama apa saudara? Bermanfaat untuk apa? Mengajar. Firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Makanya Yosua katakan, saudaraku, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tapi renungkan itu siang dan malam supaya perjalananmu berhasil, supaya kita berhasil masuk surga, supaya mereka umat Israel berhasil masuk Kanaan. Itu renungkan siang dan malam. Bahkan orang tua harus ajarkan itu kepada anak-anak di waktu tidur, di waktu bangun, di waktu berjalan bersama dengan mereka di atas meja makan pun berbicara tentang kebenaran ini bagi anak cucu kita, sehingga mereka berjalan sesuai dengan rel yang menuju kepada hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sia-siakan saudara firman Tuhan yang sering kali kita dengar, lalu kita masa bodoh. Saya percaya saudara, Tuhan lihat hati saudara. Jadi waktu firman sampaikan, saudara menganggap remeh firman, saudara rasa bosan firman. Bahkan saudara bilang pendeta lagi yang bicara tidak kata-kata yang tidak jelas. Saudara, saya percaya walaupun kata-kata tidak jelas, tapi kalau itu dari Tuhan, saudara harus jangan saudara meremehkan firman Tuhan. Karena kita bilang meremehkan firman akibatnya apa? Mati. Mati secara jasmani maupun mati secara rohani akan terjadi. Dan kalau mati secara roh, meremehkan mati secara jasmani, saudara pasti tidak akan masuk surga. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, bagaimana cara hidup orang Kristen yang berdampak? Bagaimana cara? Saya dapati ada 3. Saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang penting bagi saya dan saudara sebagai orang Kristen. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Sekali lagi, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena Yesus bilang begini, jika mereka tanpa pipi kiri, kasih juga pipi kanan. Kalau mereka suruh kau berjalan 1 mil, berjalan dengan mereka 2 mil. Kalau mereka minta baju, mau kasih juga bagi mereka. Berarti jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan sekedar tertulis, tapi itu perlu dilakukan dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen. Amin. Sebagai anak-anak kau, sebagai pelayan Tuhan, itu yang harus dilakukan, saudara. Kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tolong bacakan bagi saya.
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, betul? Betul atau betul? Saudara, jangan balas caci maki dengan caci maki. Jadi orang caci maki, saudara balas lagi dengan caci maki. Kalau orang gosip, saudara gosip mereka lagi. Tidak boleh, saudara. Kalau orang sakiti saudara berusaha untuk sakiti dia lagi. Ini bukan ajaran yang benar. Ini ajaran yang sesat, saya mau bilang. Ajaran yang benar, mereka sakiti saudara memberkati mereka. Mereka kata-kata saudara punya segala kebusukan, segala hal yang saudara lakukan. Bahkan itu kadang-kadang tidak benar, mereka fitnahkan saudara. Terima itu saja dan mengucap syukur. Karena saudara bukan hakim. Hakim itu adalah Tuhan. Amin. Serahkan semua masalah saudara kepada Tuhan, karena Dia yang akan menjadi hakim. Haleluya. Kita lihat lagi dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Tolong Bapak Nus. Tetapi jika saudaramu lapar, Roma 12 ayat 17. janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jikalau saudaramu lapar, berilah dia makan, jikalau dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara bisa bilang amin? Jangan saudara kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan kita. Amin? Bisa atau bisa? Saya percaya bisa, yang masuk surga saudara. Haleluya. Jadi saudara sekali lagi, jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, jangan kalahkan fitnah dengan fitnah, jangan kalahkan gosip dengan gosip, jangan kalahkan saudara tipu dengan tipu. Tapi kalahkan semuanya itu dengan apa? Kebaikan saudara. Karena orang akan melihat kebaikan saudara dan memuliakan Tuhan. Yang kedua saudaraku yang kekasih, jaga mulut dan sikap hidup. Wow. Ini kan biasa-biasa saja kan firman. Jaga mulut dan sikap hidup. Sebab saudara ada pepatah begini. Lain di bibir, lain di hati. Saya mau supaya betul-betul apa yang di hati saudara itu yang diperbuatkan saudara. Saudara bisa bicara kebenaran, tapi kadang-kadang saudara tidak bisa hidup dalam kebenaran. Belajar dan belajarlah. Saudara yang kasih, sehingga apa yang di hati dia keluar dari mulut. Saya betul saya marah. Betul saya rasa tersinggung. Padahal sebenarnya tersinggung. Kenapa saya bicara jujur saja, saudara? Alkitab katakan kalau marah, kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Lebih daripada itu, dari mana? Perbuatan iblis, saudara. Tidak bisa kita main-main, saudara. Sehingga pujian ini lain di bibir, lain di hati. Saya tidak tahu, kadang Tuhan kasih ingat saya untuk itu saya. Tapi saya mau saudara di tempat ini, semua para pelayan, termasuk saya yang sampaikan, apa yang di mulut itu apa yang di hati itu yang di mulut. Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan, saudara. Sehingga 2 Tesalonika 3 ayat 17. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-17. Salam daripada
saudaraku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. 2 Timotius 3 itu juga saya yang salah bilang. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Siapa di sini rasakan bahwa dia adalah milik Tuhan? Kita semua ya, amin. Haleluya. Berarti kita dilengkapi untuk melakukan apa? Perbuatan baik. Kita diperlengkapi untuk kita apa sudah? Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu sebabnya setiap perbuatan yang jahat, setiap perbuatan yang keji itu tidak datang dari Tuhan. Datang dari siapa? Iblis. Dan iblis hari yang terakhir ini saudara, dia datang bukan lagi seperti orang yang ditakuti seram saudara. Dulu ketemu orang tua cerita setan itu dipakai tangan, dia muka seram, mata menyala saudara. Setan sebegitu lagi saudara. Setan datang dengan segala macam cara yang ada di depan mata kita, yang bisa membuat pikiran kita bisa menjadi peperangan terbesar, saudara. Haleluya. Ini yang terjadi. Yang ketiga, saudara, berarti saya percaya bahwa saya tidak sampai setengah jam selesai. Haleluya. Tapi jangan saudara berpikir begitu dulu. Mungkin bisa saja sampai 1 jam. Haleluya. Yang ketiga, berani masuk dalam pemurnian dan pembentukan Tuhan. Berani masuk dalam pemurnian dan pembentukan Tuhan. Saudara harus berani. Saudara, sehingga saudara betul-betul dimurnikan oleh Tuhan, dipoles oleh Tuhan, dilakukan oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan, sehingga benar-benar saudara didapati rohnya tubuh saudara betul-betul apa? Sempurna, dengan tidak bercacat celah, menjalankan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-3 ayat 18 dan 19. Wahyu pasal yang ke-3. Maka aku menasihatkan kamu supaya kau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Terus dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, jadi saudara, ayat yang ke berikut. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi saudara, kita berbuat dosa. Seringkali kita berbuat dosa dengan pikiran, ucapan dan tindakan kita. Itu masih manusiawi. Tapi kalau terus lakukan itu bukan lagi manusiawi, itu sengaja. Betul. Kalau kita masih berbuat dosa dengan tidak sadar kita bisa melakukan dosa lewat ucapan, lewat perbuatan dan tindakan kita, saudara. Itu manusiawi. Tapi kalau saudara terus lakukan dosa yang sama berulang-ulang, itu bukan manusiawi lagi. Tapi itu seperti apa? Babi yang kembali kepada apa? Kubahnya. Ini firman Tuhan yang bilang begitu, saudara. Jangan kalau hidupmu cerita orang sampai Bapak susah. Bapak beta sampai dosa. Tapi akhirnya tetap ada benci orang, tetap ada dendam, ada kepahitan terus di hati. Ini hati apa, saudara? Hati manusia, saya percaya, saudara yang kekasih, hati yang betul-betul saudara punya hati untuk bisa mengampuni. Karena dari awal kan saya sudah katakan, saudara. Nah, kita lihat coba ayat yang selanjutnya. Sebelum itu, saudara, kita lihat ayat yang ke Wahyu pasal yang ke-3 tadi. Coba lihat dulu ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 kita lihat, saudara. Ya, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api,
Jadi emas itu mau dimurnikan, itu semungkin dimurnikan dalam air, saudara. Karena orang biasa semua dimurnikan, mau yang enak-enak saja, mau nyaman. Musim panas ini semua cari apa? Tempat yang sejuk, betul? Sudah. Tapi mulai belajar dari sekarang bahwa api itu tidak terpadamkan, dia menyala untuk selama-lamanya. Dan saya percaya, saya dan saudara tidak punya motivasi untuk masuk neraka, tapi kita harus masuk apa? Surga, yang di sana lampu yang pernah mati, karena lampu itu Tuhan Yesus sendiri. Dan saudara menikmati, saudaraku, yang semua makanan yang lezat bersama dengan dia di sana. Di sana tidak ada makanan kolesterol. Di sana tidak ada makanan yang mengganggu jantung saudara. Di sana tidak ada makanan yang membuat saudara yang kasih darah turun naik. Di sana tidak ada makanan yang membuat saudara pusing tiba-tiba. Di sana betul saudara menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Di sana saudara yang kekasih. Dan saya percaya saudara, mari kita lihat saudara, bagaimana pengakuan juga dari kita lihat saudara, belum saya habis saudara, dalam api, agar engkau menjadi kaya. Yang setelah kaya, saudara paling hanya tambah diri. Banyak orang ingin kaya tidak mau kerja keras, kan aneh juga. Banyak orang mau ingin kaya, tetapi tidur lebih banyak dari kerjaan. Tak bisa saudara. Saya sudah demikian saudara, untuk tidur siang sangat saya tidak pergunakan waktu itu. Saya gunakan untuk apa yang bisa saya lakukan. Haleluya. Saudara, di pikiran saya mau bikin kebun saudara, supaya kalau saudara punya lahan ada yang biar kasih lahan tidur begitu. Kalau lahan tidur tidak diolah, padanya satu-satu orang akan ambil kembali, lalu saudara makin masalah. Saudara, lahan tidur itu harus diolah. Sebab nanti kita akan ke depan kita akan mengalami kesukaran, kesulitan hidup yang bukan lebih baik, tapi lebih, karena membuatan bilang begitu. Setupak gandum sedina harganya, 1 kilo beras harganya upah 1 hari 100.000, akan sampai tingkat itu. Itu sebabnya kalau saudara sembuh kebun, berkebunlah supaya ada tanam pangan saudara, bagi saudara. Mau makan kali sempi beli lagi. Ini lomboknya keras. Pasti yang berjual saya pernah bilang begini, oh seng keras. Dia pasti bilang, oh lihat lombok sekali. Panas rebus begini 1 jam, 2 jam belum mulai. Haleluya. Semua penjual itu selalu mengagungkan barang yang dijual. Siapa yang di sini mau jual ikan bilang, jangan beli ikan ini, ikan susembah. Kan begitu. Jangan beli telur ini, karena telur ini disembah, sudah. Semungkin, oh telur ini baru bertelur saja. Alhamdulillah, jangan meragukan, saudara. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam, mari kita lihat lagi saudara, di dalam firman Tuhan ini. Mari kita lihat dalam Ayub pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Ayub 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Aku dibentuk dari tanah liat. Saudara, sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah. Siapa di sini yang dibentuk dari semen? Atau siapa di sini dibentuk dari tanah sengketa? Karena ada tanah sengketa. Siapa di sini dibentuk dari tanah hitam? Saudara angkat tangan yang hitam-hitam itu, angkat tangan. Amin. Siapa di sini dibentuk dari tanah liat? Tanah liat itu agak ada kulitnya agak terang. Saudara. Ayub bilang, saudara yang dikasih. Kalau saudara lihat di atas, Tuhan berfirman kepada Ayub, saudara, sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari apa? Tanah liat. Itu sebabnya saudara mau cantik apa jangan saudara, atau mau gagah, tampan apapun saudara,
Saudara mau berhasil dengan cara apapun, saudara, itu jangan saudara banggakan diri terhadap itu. Karena apa? Semua yang saudara banggakan diri dan selama saudara apa yang saudara cari, itu semuanya saudara akan tinggalkan. Datang dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang. Tapi puji Tuhan, waktu kita kembali bisa pakai jas. Tapi jangan bawa Alkitab lagi, saudara. Alkitab sudah tidak berguna lagi bagi orang yang mati. Jangan kasih pakai dia cincin emas lagi, karena cincin itu akan tetap tinggal dalam kubur. Dan orang bisa gali kubur kalau ambil itu emas. Jangan bawa uang, saudara. Pengen kasih uang itu pasti tinggal pada anak. Uang itu pasti tinggal pada keluarga. Tapi kalau kita punya teman, saudara-saudara di seberang sana, saudara-saudara sepupu kita, mereka betul-betul pulang dengan kosong, saudara. Jadi sampai kotoran di perut itu juga hantam sampai akan keluar semua. Baru mereka diikat dengan kain kafan, lalu ditaruh di tanah. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, apapun pemakaian Tuhan bagi saudara, saudara harus tahu bahwa saudara bangga karena saudara jadi milik Tuhan. Bangga karena saudara jadi hamba Tuhan. Bangga karena saudara jadi pelayan Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada saudara bangga karena kedudukan, jabatan, dan pada akhirnya saudara tidak sadar. Pada akhirnya orang salah gunakan jabatan. Sekarang mereka punya hati duka, jangan sampai beta dipanggil, jangan sampai saya tersangkakan. Ini kan budak terus begini kan begitu. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat lagi Yesaya pasal 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 45 ayat 9 ya. Oke, itu. Coba kita lihat lagi dalam Roma pasal 9 ayat 20. Roma 9:20. Siapakah kamu, hai manusia? Siapakah engkau, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Maka engkau membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, Ya. mengapa engkau membentuk aku demikian? Terus, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas keahliannya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? haleluya. Saudara, kadang-kadang kan kita sampai di sini yang suka berbantah dengan Tuhan. Dia penjunan kita cuma tanah di tangan Tuhan. Dan kalau kita bayangkan kalau sementara saya dicontohkan saja tangan Tuhan, saya sementara bentuk. Nah, saya bentuk ini, naik ini. Kalau saya bentuk tiba-tiba dia berontak. Dia berontak berarti kalau pasang tangan saya. Jatuh di tangan saya berarti akan rusak. Kalau sudah rusak, berarti saya bisa berhak untuk ambil akan banting kembali. Tapi kalau tidak, saya ambil gumpalan yang lain untuk saya bentuk kembali. Amin. Saudara mau siap dibentuk? Amin. Terus dibentuk, saudara, dimurnikan hari-hari terakhir. Kita tidak bisa main-main, kita terus dimurnikan, saudara. Haleluya. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah? Ya saudara, Tuhan itu berhak sepenuhnya atas kehidupan saya dan saudara. Berhak sepenuhnya dalam hidup saya dan saudara. Bahkan dia telah beli saya dan saudara dan telah lunas dibayar. Dengan apa? Dengan nyawanya sendiri. Kalau saudara telah dibeli berarti saudara tidak punya hak apa-apa lagi atas diri saudara. Yang punya hak atas diri saudara adalah Tuhan yang telah membeli saudara. Tuhan yang telah membeli saudara. Itu sebabnya jangan sekali-kali saudara bilang, Tuhan satu belum selesai, satu lain.
Masalah satu belum selesai, sudah satu lagi. Lalu mempersalahkan Tuhan. Apa kurang baik saya, sudah? Kalau saya Tuhan bicara dengan saya bilang, oh tanya sendiri. Karena engkau dicobai, engkau mengalami semuanya itu. Karena apa yang engkau tabur, pasti engkau tuai. Kalau engkau tabur kebaikan, tabur apa? Tuai apa? Kebaikan. Kalau engkau tabur badai, tuai apa? Bencana. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, kita lihat saudara dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 ini, kita lihat saudara. Kita lihat ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Dia bilang begini saudara. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saudara, rumah Allah ini siapa? Saya percaya saudara dan saya dalam rumah Allah. Amin. Banyak firman telah menyatakan bahwa Yesus tidak tahukah rumahku adalah kamu. Jadi rumah Tuhan Yesus bagi saya dan saudara adalah saudara, saya. Sebabnya siapa yang membinasakan baik Allah, Allah akan binasakan dia. Karena baik Allah adalah kamu, saya dan saudara. Dan jika penghakiman dimulai pada kita, penghakiman dimulai daripada orang-orang benar, saudara. Orang-orang yang mengerti bahwa hidup mereka adalah kepunyaan Tuhan. Itu penghakiman mulai daripada mereka. Nah, kalau penghakiman itu mulai daripada saya dan saudara, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil? Saudara, waktu saya di kampung saya terheran-heran karena penetua yang dia dapat sampaikan firman itu saudara. Dia saya tahu bahwa dalam Alkitab itu pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mereka tidak percaya saudara. Saya nanti putar satu kesaksian saudara. Ini penetua saudara, dia betul-betul setiap hari dia tidak akan frame minum kopi, dan itu keluarga saya saudara. Itu setiap pagi itu satu gelas, siang sebelum makan satu gelas lagi, sore satu gelas lagi, jadi satu hari 3 kali minum saudara. Dan biasanya kalau dia seorang suami saudara, kalau dia baca sesuatu pengumuman apa begitu atau dia sampaikan firman saudara, orang tapi tetap terpakai. Padahal ada kriteria untuk seorang diaken. Amin. Merupai mereka terheran-heran sudah. Mereka terheran-heran. Tapi saya juga terheran-heran. Karena sampaikan firman suara di atas mimbar yang tinggi hantam ke bawah. Saya menangis karena begini. Jangan saudara tersesat kalau menyesatkan yang lain. Jangan saudara sementara ada di dalam permainan kuasa kegelapan lalu saudara menjadi objek juga untuk melakukan itu. Itu sebabnya saudara firman Tuhan bilang jangan bersinah, tapi mereka hidup dalam persinahan. Lalu kalau katanya memberkati, roh apa yang turun bagi jemaat yang terima? Makanya saudaraku yang kekasih, nanti tanya orang-orang Kepa, dong pasti tahu. Itu kita sangat dia ada 6 kantong gitu, dia tahu saudara. Bagaimana cerita orang Yatokin saudara? Sangat memalukan saudara. Tapi saya mau bilang, mau sembunyi itu, ini nyata saudara. Ini nyata. Lalu kalau hamba Tuhan berbuat dosa, keluarga bilang, jangan ketemu dengan dia karena dia hamba Allah. Beta bilang, iblis kamu. Kalau saya ada, saya tampak kamu habis. Itu hamba Tuhan. Takut sekali saudara, takut sekali. Kan ketemu cuma hamba, dia ketemu melayani hamba Tuhan yang betul. Tapi hamba Tuhan berbuat sangat seberani bilang saudara. Dan itu merupakan pergumulan yang tidak main-main bagi saya dan istri dan keluarga saudara. Karena saya percaya, Tuhan percayakan saya dan saudara, satu dari seisi rumah. Dari satu dari seisi rumah itu, seisi rumah akan diselamatkan. Sebabnya saya dan istri mau hidup benar, terus hidup benar. Sehingga lewat saya dan istri,
dan ya toke pasti dipulihkan oleh Tuhan. Ya toke pasti diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih, dari keluarga mitra, dari keluarga Toke, dan dua keluarga di keluarga besar, saudara, penuhi kampung ini, saudara. Ini sebabnya saya percaya, saudara, saya tetap hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan saya. Dan dengan itu saya akan pergi dan memerdekakan orang lain. Keluarga-keluarga bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, ini benar-benar saudara hal yang tidak bisa kita anggap main-main. Ini serius dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab ini ayat yang ke-18. Dan jika orang benar hampir-hampir selamat. Orang benar saja hampir-hampir selamat, apalagi orang fasik dan orang berdosa. Mari kita lihat sepintas, saudara, bagaimana keadaan orang fasik itu, supaya kita bisa mengerti. Jangan kita tahu, padahal kita juga termasuk orang yang bertobat, tapi kita juga punya perbuatan macam yang orang fasik. Mazmur pasal 50 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke 22. Tolong baca Bapak Banus. Mazmur 50 ayat 16. Tetapi jika orang fasik, Ya, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? terus Padahal engkaulah yang membenci taburan dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekati budaya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. terus 21. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. 22. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara bisa bilang amin? Saudara bisa lihat tipe orang Kristen. Jangan sampai tipe itu ada di dalam betul kehidupan. Saudara, ayat yang ke-16 dia bilang apa? Saudara, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapan, menyelidiki firman Tuhan? Dan menyebut firman Tuhan dengan mulutmu, saudara. Kan kalau waktu kita sampaikan firman Tuhan bagi Kristen yang fasik, mereka bilang, kan yang penting kita berbuat baik saja. Ini tanda orang fasik. Yang penting kita selidiki seseorang, pasti kita masuk surga. Kan pasti nanti ini timbangan kan sama-sama timbangan, ada timbangan lalu. Ketemu perbuatan baik dengan ketemu perbuatan yang jahat. Kalau ketemu perbuatan baik seimbang, pasti ketemu masuk surga. Saya tahu dah payah itu di mana, saudara. Jadi perbuatan baik saya dan saudara tidak menjamin keselamatan saudara. Karena apa, saudara? Karena saya dan saudara ini lahir daripada benih yang penuh dengan dosa, dan kita tidak perlu untuk bisa melakukan yang baik. Orang yang berdosa melakukan hal yang tidak baik selalu dalam kehidupan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Amin. Kita sudah diselamatkan baru bisa berbuat baik. Tapi kalau orang belum diselamatkan, orang belum bertobat dari hidupnya, saudara, belum datang ke masih ada dalam kegelapan, dia tidak mungkin berbuat hal yang terang, saudara. Tapi kalau orang yang sudah ada di dalam terang, pasti berbuat bercahaya, makin bercahaya, saudara. Bagi orang yang dalam kegelapan, dan kalau dia lebih berterang, orang dalam kegelapan makin, nanti kita lihat, saudara, bahwa mereka akan tercengang, saudara. Mereka akan, saudara, yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab, saudara, 1 Petrus pasal 4 ayat yang keempat, mari kita lihat 1 Petrus 4
Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan dan tidak senonohan yang sama dan mereka pun tidak tahu. Iya, jadi saudara yang kekasih, sebab itu mereka heran. Jadi kalau pertobatan saudara belum terheran-heran oleh istri, oleh suami, saudara belum bertobat betul. Pertobatan saudara belum buat orang tua terheran. Waduh, luar biasa. Orang tua belum terheran-heran. Hai anak-anak remaja, kalau kau belum bertobat sampai membuat orang tuamu terheran-heran terhadap engkau belum bertobat. Pertobatanmu mesti membuat orang terheran-heran terhadap itu. Pertobatanmu harus buat istrimu terheran-heran. Amin. Kalau belum lihat terheran-heran, harus bapak terus belajar untuk terheran-heran, sudah. Supaya mau bilang bahwa betul suami itu memang luar biasa. Amin. Mama juga harus berusaha untuk bapak harus terheran-heran. Wow, istri saya luar biasa. Kan terheran-heran, amin. Kalau pertobatan kita belum terheran-heran, itu belum bertobat sungguh-sungguh. Coba suami istri yang mereka bilang begitu, saudara. Haleluya. Suami istri mesti bilang kuat-kuat supaya mempermalukan iblis. Amin. Anak-anak harus bilang pada orang tua bahwa saya mau buat bapak dan mama terheran-heran. Haleluya, saudara. Sebab kalau saudara belum membuat orang terheran-heran, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ali ada berapa di situ? Waktu tambal betul. Saudara saya di Yakob bisa terheran-heran karena ada masalah dalam selesaikan. Kalau mereka bilang begini, saya sudah kalau ini aku selesaikan akan saya Demas merah. Saya berpikirkan tentang nas, saudara. Padahal anggur yang dicampur jadi merah. Saya bilang kenapa sih campur sampai dengencu sampai dia jadi merah sekali. Kalau cuma merah orange begitu, itu satu botol saja bisa menyelesaikan masalah, saudara. Mas merah. Saya terbingung dulu sampai saya bilang saya juga mengerti bahwa mas merah itu sopi, saudara, yang dicampur. Kalau begitu bikin masalah banyak saja. Lalu sopi satu botol kan cuma 25.000, 30.000, setengah botol itu. Saya terheran-heran karena memang saudara mereka bikin saya terheran-heran karena menyelesaikan masalah cuma dengan sopi yang dicampur, saudara. Padahal dalam Alkitab dalam Yesaya ini bilang apa? Mereka yang pagi-pagi bangun lalu apa? Memuaskan diri dengan minuman, bahkan mereka mencampur minuman dan sebagainya, saudara. Haleluya. Dan saya mau sampaikan bagi saudara, tapi saya percaya bahwa saya tidak mau sampai lebih dari waktu yang ada. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa ayat yang ke-18 dalam firman Tuhan kita, saudara. Dan jika orang benar hampir-hampir sama, apa yang akan terjadi dengan orang fasik? Orang yang sampaikan firman tapi menapuk jalan terus, merokok jalan terus, parlente jalan terus. Haleluya. Berbuat dosa jalan terus. Apa yang terjadi, saudara, dengan mereka? Kalau orang dosa tidak, orang yang berdosa tidak perlu lagi. Pasti, saudara, mereka akan ditimpa oleh kebinasaan yang akan datang menimpa kehidupan mereka. Saudara, firman Tuhan saya timbangkan di sini. Karena saya lihat sudah lagi berapa menit lagi, setengah 12. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara diberkati atau tidak diberkati?
Karena bisa bilang amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.